C70 bukan cinta biasa. Melihat Divya begitu rapuh, membuat Arkana tidak tega. Dan ia pun menyuruh Divya untuk pulang. Kamu pulanglah. Biarkan kami yang menunggu. Aku akan memberitahumu. Kalau Raka siuman. Tukas Arkana. Tidak, aku akan menunggunya. Biarpun ia akan sadar besok. Aku akan menunggunya. Biarkan aku menunggunya di sini. Divya memaksa. Agar Arkana tidak menyuruhnya untuk pergi. Arkana hanya bisa menghela nafas. Lalu melihat wanita itu yang cemas berdiri di depan pintu ruangan IGD. Dari jauh, terlihat Azizah dan Satria yang berlari masuk ke dalam ruangan rumah sakit. Mama, gumam Arkana yang berjalan ke arah mereka. Bagaimana keadaan Raka sayang? Apa yang terjadi? Kenapa Raka seperti ini? Apa dia baik-baik saja? Berbagai pertanyaan yang tak henti-henti dilontarkan oleh Azizah. Ia tidak membiarkan Arkana menjadi satu pertanyaan pun. Sayang, tenang, Satria menenangkan istrinya. Sudah kukatakan, jangan pergi, dan jangan kemana-mana. Apa kalian lupa dengan apa yang kukatakan tadi pagi? Untuk pertama kalinya Azizah meninggikan suaranya di depan Arkana. Dan itu membuat raut wajah Arkana berubah. Kenapa kamu tidak bisa melarangnya untuk pergi? Apa kamu sudah tidak peduli dengannya lagi? Arkana, jangan lupa kamu sehat untuk menjaga kakakmu yang sakit. Dia bertahan selama ini karena obat. Iya, aku tahu. Ini bukan salahmu. Ini salahku karena telah membiarkan kalian di rumah berdua. Harusnya aku sebagai ibu bisa menjaga kalian. Sayang, tenang. Untuk apa kamu marah-marah? Semua telah terjadi. Satria hanya bisa membujuk Azizah tenang. Arka, maaf. Mama begini karena Mama tidak ingin sesuatu terjadi pada kalian. Kamu harus tahu. Mama mencintai kalian berdua, ucap Azizah. Sembari memegang tangan Arkana. Mencintai kami berdua. Atau hanya Raka? Arkana menatap netra Azizah yang masih merasa cemas dan khawatir. Karena dokter belum keluar sejak dari tadi. Arkana bisa mengerti. Ma, Arkana akan mencari makanan untuk kami makan. Arkana pun menarik tangan Lois untuk pergi dari tempat itu. Setelah Arkana dan Lois pergi, Satria pun memperingati sang istri agar tidak bersikap demikian kepada Arkana. Karena selama ini Arkana telah banyak mengalah untuk Raka. Jangan marahin Arkana begitu. Kalau ia salah paham bagaimana? Maaf, Mas. Aku hanya panik. Aku mencintai mereka berdua sehingga aku tak ingin apapun terjadi kepada mereka. Tenanglah. Semua akan baik-baik saja. Divya mendekat ke arah Azizah dan Satria. Permisi Tante. Om, Azizah menoleh ke arah Divya. Saya Divya. Teman Raka. Raka seperti ini bukan salah Arkana. Karena ini kesalahan aku dan Raka. Kamu yang pergi ke bioskop bukan Arkana, ungkap Divya. Azizah menghela nafas. Sudah tidak apa-apa sayang. Kamu pulanglah. Biar kami yang menunggu di sini. Izinkan saya menunggu Tante. Saya mohon. Bagaimanapun Raka begini juga karena aku. Setelah melihat ketulusan Divya, Azizah dan Satria pun membiarkan gadis itu menunggunya. Ceklek, Dokter Anwar keluar dari IGD. Dok, bagaimana kondisi anak saya? Tuan muda, sudah melewati masa kritis. Dan saat ini ia akan baik-baik saja. Tuan muda, juga sudah siuman. Jika ingin melihatnya, kalian hanya boleh masuk 1 atau 2 orang. Baik dok, kamu mengerti. Persediaan obat Raka teman habis. Berikan kami stok yang lain. Baik, akan saya antar segera. Dokter Anwar pun pergi meninggalkan mereka. Setekan dokter itu pergi. Azizah dan Satria bergegas masuk untuk melihat keadaan anaknya. Divya menunggu di luar ruangan. Dan ia juga ingin melihat keadaan Raka. Namun, ia menunggu setelah Azizah dan Satria keluar. Azizah langsung mendekat ke arah ranjang Raka. Tentu saja banyak alat medis yang kembali terpasang di tubuh Raka. Mama, jangan menangis. Raka baik-baik saja. Raka memegang tangan Azizah yang membelai wajahnya. Bagaimana bisa ini baik-baik saja? Bahkan kamu sebelumnya tidak bisa bernafas. Dan itu sesak. Ma, aku baik-baik saja. Aku melihat Arkana sebelum aku tiba di sini. Di mana dia? Tanya Raka.
Arkana sedang berada di kantin bersama dengan Lois, pungkas Azizah, yang duduk di sisi Raka. Ma, kalau bukan karena Arkana, mungkin aku tidak bisa lagi melihat Mama dan Papa. Arkana banyak mengalah untukku. Selama ini dia merawat dan menjagaku. Mama jangan pernah sekalipun memarahinya. Ini bukan salahnya. Ini semua salahku. Aziza menangis semakin tak karuan. Saat mendengar penjelasan Raka, ia baru saja memarahi anaknya. Padahal Arkana selalu berusaha menjaga Raka. Kamu istirahatlah. Mama akan pergi melihat Arkana di kantin. Tanpa menunggu jawaban dari Raka, Azizah dan Satria segera berbalik dan pergi meninggalkan ruangan itu. Melihat orang tua Raka sudah keluar, Divya pun meminta izin untuk melihat keadaan Raka di dalam. Satria dan Azizah berjalan ke arah kantin. Mereka mencari Arkana dan Lois. Dari jauh, Satria melihat mereka berdua yang duduk di bangku taman rumah sakit. Arka, aku akan pamit pulang. Aku akan datang lagu besok. Terima kasih, hati-hati di jalan. Iya, Lois pun pergi meninggalkan Arkana di taman. Satria dan Azizah segera mendekat ke arah anaknya. Arkana, lirih Azizah dengan suara beratnya. Lalu duduk di dekat Arka yang menoleh ke arah mereka. Mama, Arka langsung memeluk Azizah tanpa mengucap sepatah kata pun. Ma, aku enggak bisa bayangkan kalau sesuatu terjadi kepada Raka. Mama tahu, kan? Kami lahir itu bareng. Kemana-mana berdua. Bahkan kami saling berbagi apapun berdua. Arka jujur tidak berniat untuk membuat Raka dalam bahaya. Sayang, cukup, Raka udah enggak apa-apa kok. Meskipun ia harus dirawat beberapa hari lagi. Tapi ya beberapa hari lagi udah boleh pulang kok. Kita rawat jalan seperti biasa sayang. Arkana hanya mengangguk saja dengan apa yang dikatakan Azizah. Arka, Papa titip Raka ya. Papa sama Mama akan kembali ke rumah. Nanti malam, Papa dan Mama datang lagi. Baik Pa, Arka bisa menjaga Raka. Setelah Azizah dan Satria meninggalkan taman, Arkana pun pergi untuk melihat keadaan Raka yang ada di ruang IGD. Di dalam ruangan tersebut, terlihat Raka dan Divya mengobrol banyak. Mereka sangat akrab. Bahkan orang lain bisa ragu kalau hubungan mereka hanya teman saja. Sekali lagi, maaf sudah membuatmu takut. Raka memegang tangan Divya. Kamu baik-baik saja. Aku udah senang. Kenapa kamu enggak pernah cerita sama aku kalau kamu mengidap penyakit ini? Seharusnya aku tidak menyetujui kamu untuk pergi menonton. Harusnya kita bisa mengobrol di rumah saja. SSSTTT. Jangan katakan itu. Ini bukan salahmu. Aku udah enggak apa-apa oke. Raka menyimpulkan senyuman tulus kepada Divya. Sembari menyeka air mata gadis itu. Divya, mari bersama-sama untuk waktu yang lama. Dan selalu bersama tidak tahu sampai kapan. Pokoknya mari selalu hidup bersama. Divya tercengang mendengar ucapan Raka. Sebelumnya, Raka tidak pernah berkata seperti itu. Selama mereka berteman. Namun hari ini Raka berani mengutarakan isi hatinya. Divya, aku tidak hanya menyukaimu, tapi aku juga mencintaimu. Lanjut Raka. Raka, SSSTTT. Raka meletakkan jari telunjuknya di bibir Divya. Aku serius. Aku tidak sedang bercanda. Aku benar-benar menyimpan perasaan ini untukmu. Sejak kita duduk di bangku TK, kamu gadis pertama yang membuat aku tersenyum setiap hari. Jadi, apa jawabanmu? Divya terus menatap Raka dengan senyuman yang tak pernah memudar di bibir pria ini. Divya, lirih Raka lagi. Ia tahu ini jawaban yang sulit yang harus ia dengar dari mulut Divya. Namun, kalau ia tidak mengatakannya, ia takut akan menyesal seumur hidupnya. Raka, mari untuk selalu bersama. Dalam waktu yang lama. Tidak peduli duka atau suka. Mari tetap bertahan. Tidak peduli hujan atau badai mari selalu berjuang. Tidak peduli sepi atau bersama mari selalu mendukung satu sama lain. Tidak peduli dekat atau jauh mari selalu menghargai waktu satu sama lain. Pungkas Divya. Aku berjanji akan selalu mendukungmu. Dan selalu berada di sisimu. Mendengar jawaban Divya membuat Raka lebih bersemangat. Ia pun mengecup punggung tangan Divya.
Arkana yang sejak tadi berada di balik pintu pun hanya bisa diam mendengar semua percakapan mereka berdua. Arkana mengukir senyum. Akhirnya Divya tidak meninggalkan Raka dalam keadaan Raka yang tengah sakit. Arkana berharap Raka dan Divya bisa hidup berdua selamanya hingga kakek nenek dan maut yang memisahkan mereka. Ceklek, pintu ruangan Raka terbuka, membuat Arkana terkejut. Arkana, seru Divya yang baru saja keluar dari ruangan tersebut. Divya, kamu mau pulang? Iya, Arkana. Kamukah itu? Tanya Raka. Dari dalam ruangan. Iya kak, sahut Arkana. Tapi tatapannya masih melihat ke arah Divya. Bantu antar Divya pulang. Sebentar lagi sudah malam. Aku takut hujan akan turun. Tapi kak, tolong. Baiklah, aku akan bilang sama perawat. Agar kakak ada yang jagain. Iya, Arkana dan Divya lalu pergi meninggalkan tempat itu. Atas permintaan Raka. Akhirnya Arkana setuju mengantar Divya untuk pulang. Di dalam perjalanan. Benar saja hujan pun turun. Dan cuaca begitu dingin apalagi hembusan angin yang terus menerpa. Meskipun berada dalam mobil. Hawa hujan masih terasa. Padahal Arkana sudah mengecilkan AC mobilnya. Saat melihat Divya kedinginan. Bagaikan kota mati. Di dalam mobil sepi dan sunyi. Baik Arkana ataupun Divya tidak berbicara satu patah kata pun. Mereka berdua sama-sama diam dalam waktu yang lama. Hingga mobil pun berhenti tepat di depan rumah Divya. Terima kasih sudah mau mengantar. Kan saya duluan. Dan hati-hati di jalan selamat sampai tujuan. Hanya itu yang didengar oleh Divya. Benar tebakan Divya. Arkana tidak pernah mau berteman dengan siapapun. Meskipun saat ini Divya kekasih Raka. Namun Arkana masih bersikap seolah ia tidak tahu apa-apa. Setelah Divya masuk ke dalam pekarangan rumahnya, Arkana pun menancapkan gas mobilnya menuju rumah. Karena ia sudah mendapat pesan dari Azizah. Kalau mereka sudah tiba di rumah sakit, dan meminta Arkana untuk tinggal di rumah saja. Karena mereka tidak mau Arkana ikut sakit bila menjaga Raka di rumah sakit. Keesokan paginya, seperti biasa, dengan celana selutut, Arkana duduk bersantai di depan kolam renang, sembari memainkan ponselnya. Lalu, Arkana melihat status sosmed milih Raka dan Divya. Secepat itu mereka sudah mengumumkan kepada dunia tentang status mereka. Tapi, tidak ada satupun dari merek yang mau berbagi kabar itu dengan Arkana. Pak, melamun aja. Lois mengagetkan Arkana. Benar saja Arkana kaget dengan kedatangan Lois ke rumahnya. Ada apa? Pagi-pagi lo udah di sini. Emang gue enggak boleh main ke sini ya? Tanya Lois. Boleh enggak pulang juga boleh. Arkana pun menyimpan ponselnya di dalam saku celananya. Ayo kita berenang. Ajak Arkana. Boleh, tanpa menunggu waktu yang lama untuk jawaban. Lois segera menyetujuinya. Padahal ia sudah mandi saat pergi dari rumah. Terlihat Arkana dan Lois yang sedang berlomba renang. Sembari melatih keterampilan mereka dalam berenang. Karena berenang itu sangat dibutuh. Selain bisa menyelamatkan diri sendiri, kita juga bisa menyamakan orang lain saat dalam masa bahaya. Mau ikutan juga, seru seseorang. Arkana dan Lois segera berhenti dan menoleh ke arah sumber suara itu. Loh, kamu sudah pulang Raka? Arkana dan Lois terkejut. Saat melihat Raka yang duduk di kursi roda dan kini sudah kembali pulang. Yang bikin mereka terkejut adalah kedatangan Divya di sana. Berarti gadis itu menjemput dan mengantar Raka udah pulang. Raka bawa masuk tamu ke dalam. Jangan di sini tidak sopan melihat kami sedang berenang, cibir Arkana yang melanjutkan renangnya. Hati Divya getir mendengar itu. Bagaimanapun posisinya saat ini adalah kekasih Raka. Harusnya ada rasa dalam diri Arkana untuk menghargainya sebagai kekasih sang kakak. Namun, nyatanya Arkana adalah pria yang tidak suka bergaul dengan banyak orang. Sampai saat ini temannya hanya ada Lois dan Mentari. Bahkan dengan Divya saja dia jarang mengobrol. Meskipun sudah kenal sejak TK. Ayo kita masuk. Sepertinya Birani sedang membuat bolu enak, tukas Raka. Menyentuh tangan Divya yang ada di bahunya. Aku akan membawamu masuk ke dalam. Divya masih bisa tersenyum.
lalu memutarkan arah kursi roda milik Raka. Setelah mereka pergi, Lois mendekat ke arah Arkana yang sudah di ujung kolam renang. Arkana, bukankah kamu bilang Raka akan pulang 1 minggu lagi? Iya benar. Mungkin dia tidak betah di rumah sakit. Kamu tahu Raka termasuk orang yang keras kepala. Mereka berdua lalu melanjutkan renangnya. Dan beberapa saat kemudian Arkana naik ke pinggir kolam. Lalu duduk di sana. Aden, Nyonya menyuruh kalian untuk masuk. Makan siangnya sudah siap. Ujar Rani yang berdiri tak jauh dari tempat mereka. Iya Bi. Kami akan segera masuk. Rani pun berlalu ke dalam. Dan meninggalkan mereka berdua.